Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda, berasal dari Kabupaten Kayong Utara. Saya sebagai pegiat budaya dan juga bersama teman-teman mendirikan sebuah lembaga bernama Lembaga Simpang Mandiri, di mana lembaga ini bergerak di bidang kebudayaan, industri kreatif, serta informasi teknologi dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengajukan sebuah kegiatan yang bernama revitalisasi Mendu Melayu Simpang Matan. Yang melatar belakangi mengapa kami ingin membuat kegiatan revitalisasi Mendu Melayu Simpang Matan ini adalah yang pertama, keberadaan Mendu atau seni pertunjukan khas Melayu ini sudah sangat rawan akan punah. Nah, inilah yang melatar belakangi mengapa kami ingin melakukan revitalisasi atau menghidupkan kembali. Nah, sekilas tentang Mendu Melayu Simpang Matan ini sudah ada sejak zaman kerajaan. Nah, kemudian sempat populer di kerajaan Simpang Matan, kemudian hingga kemerdekaan. Nah, kemudian di tahun 1995, menurut riwayat dari almarhum Abah Rahmat, yang mana pada tahun 2017-2018 kami pernah melakukan diskusi serta riset bahwa terakhir pementasan Mendu dilakukan pada tahun 1995. Waktu itu usia beliau masih 50-an dan beliau meninggal di tahun 2021 kemarin, itu sudah menginjak 70 tahun. Nah, terakhir di tahun 95 tersebutlah teater atau pertunjukan teater tradisional Melayu yang disebut Mendu ini dipentaskan. Nah, sebelumnya beliau ini mementaskan dari satu pentas ke pentas yang lain, misalnya ada orang hajatan, kemudian acara-acara seremoni, kemudian ada acara-acara pemerintahan, hiburan rakyat, ini sering sekali dipentaskan. Nah, yang sering diceritakan dalam Mendu tersebut adalah mengenai bagaimana cerita-cerita yang berkaitan dengan kerajaan. Misalnya ada cerita Prabu Jaya atau Indra Wijaya, bagaimana pertama mendirikan kerajaan Tanjung Pura, Matan, dan Simpang. Di mana cerita ini sebetulnya diangkat dari tutur lisan masyarakat yang kemudian populer pada saat itu menjadi dongeng. Ya. Tutur lisan ini menjadi dongeng, yaitu kedatangan Prabu Jaya dari Majapahit, kemudian menikah dengan Junjung Buih, dan kemudian diangkatlah ini menjadi teater Mendu. Kemudian ada juga tentang cerita-cerita yang lain, misalnya cerita keseharian masyarakat Simpang pada saat itu yang berkaitan dengan dongeng Tok Upuy, dongeng Tok Bubu, dan lain sebagainya. Nah, ini cerita-cerita klasik, dan juga ada nanti kemudian merangkai ke cerita yang modern. Nah, ini kami berdasarkan diskusi dari beliau sebagai narasumber, yaitu almarhum Abah Rahmat yang sudah meninggal. Nah, itu tadi pertama adalah mengapa kami ingin mengangkat revitalisasi Mendu Melayu Simpang, karena rawan punah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian pemainnya itu sudah rata-rata orang-orang tua. Yang anak-anak muda itu sudah sangat minim, bahkan muridnya Abah Rahmat saat ini itu adanya namanya Rahmat juga. Dia tidak memiliki partner. Nah, sehingga Mendu yang diturunkan dari Abah Rahmat tadi itu kemudian menjadi stagnan. Nah, kami sudah melakukan diskusi dengan beliau bahwa untuk melakukan menghidupkan kembali, merevitalisasi ini memang tidak mudah. Karena dari sisi cerita, kami pahami bahwa cerita-cerita yang
pada masa Abah Rahmat hidup ini tidak tertulis. Jadi hanya berdasarkan ingatan saja dari yang diturunkan kepada Bang Rahmat tadi yang di Sungai Semut. Nah, kemudian nanti ini akan coba kita rekonstruksi ulang, kita tulis. Nah, oke, yang kedua tadi halangannya karena generasi penerusnya sudah rawan. Sudah hampir tidak ada. Ada, tapi partnernya itu tidak banyak. Nah, sehingga ini yang mengapa revitalisasi Mendu Melayu Simpang ini harus kami lakukan. Kemudian yang ketiga, alasan ketiga kenapa kegiatan revitalisasi Mendu Melayu Simpang ini harus ya kita laksanakan karena ini merupakan warisan budaya tak benda yang saat ini hampir punah dan harus terus diwariskan, dihidupkan. Nah, apabila ini tidak diwariskan, tidak dilestarikan, tidak dihidupkan kembali, tidak dilindungi, maka kita akan kehilangan satu squel, akan kehilangan satu potong warisan yang sangat berharga, di mana satu warisan tersebut memiliki banyak makna, banyak isi, banyak sesuatu yang bisa kita gali dari warisan tersebut, berupa Mendu Melayu Simpang tadi misalnya. Di dalamnya ada cerita-cerita rakyat, kemudian ada cerita sejarah, kemudian bagaimana orang berteater pada zaman dahulu, dan masih banyak makna-makna yang lain yang bisa kita refleksikan hari ini. Itu adalah tiga alasan kuat. Yang pertama tadi karena pelestarinya sudah tua, bahkan sudah meninggal, tinggal tua-tua sudah meninggal. Kemudian yang kedua, yang mewarisi si anak mudanya tidak ada lagi. Bahkan yang muridnya Abah Rahmat ini tinggal Bang Rahmat ini tidak memiliki partner. Kemudian yang ketiga, karena ini memiliki nilai penting. Jadi warisan budaya Mendu Melayu Simpang ini memiliki nilai penting, intinya seperti itu. Nah, kemudian menginjak kepada konsep kegiatan. Bagaimana konsep kegiatan revitalisasi Mendu Melayu Simpang ini akan kami lakukan? Nah, yang pertama tentu kita akan melakukan kembali riset dan diskusi untuk lebih memperdalam. Walaupun sebelumnya kami sudah melakukan diskusi-diskusi dan riset di lapangan dari berbagai narasumber, baik yang masih hidup dan sudah meninggal. Artinya pada saat beliau itu dulu masih hidup dan kemudian sekarang meninggal. Dan masih ada beberapa narasumber yang tua dan masih hidup. Kita gali kembali. Dan muridnya yang sudah tidak lengkap, kita gali kembali, kita diskusi kembali tentang bagaimana kita merevitalisasi, menghidupkan kembali. Termasuk bagaimana pakem Mendu Melayu Simpang ini khasnya seperti apa. Misalnya ada dalam Mendu ini, di Melayu Simpang ini ada namanya ladon. Nah, kalau Mendu di Kepulauan Melayu di tempat lain, ladonnya itu memiliki lagu yang umum misalnya. Nah, Melayu Simpang ini kami pernah mendengar memiliki ladon itu yang berbeda. Kemudian nanti ada misalnya alat musik yang dimainkan. Iramanya ini tentu juga memiliki kekhasan-kekhasan tersendiri. Sehingga ini menjadi nilai tambah untuk bagaimana nanti kita akan menghidupkan kembali, melestarikan kembali. Karena memang kebetulan yang tua ini masih ada. Dan beberapa alatnya juga masih ada. Nah, bagaimana metode kami? Yang pertama tadi adalah caranya kita melakukan riset. Nah, riset ini nanti tujuannya, pertama kita akan buatkan buku, sehingga ada buku utuh untuk panduan bagaimana Mendu Melayu Simpang. Kemudian setelah itu nanti kita ada, dari hasil riset ini kita buat film dokumenternya. Jadi rangkaian dokumenter itu dari mulai kita riset, kemudian nanti pembentukan panitia, siapa pemain-pemainnya, ya kan. Kemudian nanti sanggar mana saja yang terlibat, kita melibatkan komunitas yang lain, misalnya komunitas teater, kita tarik bawa masuk ke dalam Mendu ini tadi, kepada teater tradisional Melayu Simpang ini yang disebut Mendu. Nah, setelah itu kemudian nanti ada namanya aktualisasi dari hasil riset buku ataupun dari maestro yang masih hidup untuk mencontohkan seperti ini, misalnya menjadi raja, cara ladonnya seperti ini, cara main musiknya seperti ini, sehingga dapat keaslian daripada permainan Mendu tersebut.
Nah, setelah dilakukan aktualisasi ya, ataupun replikasi dari mendu yang asli tadi, kemudian nanti kita akan lakukan yang berikutnya adalah itu pementasannya. Jadi dari cerita yang sudah ditulis, kemudian nanti dilatih kepada si anak-anak dari berbagai komunitas atau komunitas terpilih. Nah, tentu nanti akan ada pementasan. Nah, pementasan inilah yang akan membuat wah dan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Simpang ataupun Kabupaten Kayong Utara pada umumnya. Sebab dari tahun 1995 sampai sekarang, baru sekarang lah ada lagi mendu, sehingga ada sebuah kerinduan dari orang-orang tua atau yang pernah menonton pada saat itu. Mereka melihat, oh seperti ini mendu yang pernah saya rasakan, yang pernah saya tonton, dan lain sebagainya. Dan banyak nilai-nilai yang lain. Nah, setelah itu kemudian nanti di akhir kita akan ada acara namanya workshop. Nah, workshop tentang mendu Melayu Simpang. Nah, sasaran workshop kita ini ke sekolah-sekolah supaya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler itu dapat menjadi pilihan. Memiliki pilihan maksudnya. Oh, ini ada khas dari Kabupaten Kayong Utara punya kesenian namanya mendu. Ya, teater dalam tanda kutip, teater tradisional namanya mendu Melayu Simpang. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yang terakhir adalah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini. Nah, yang pertama tentu kami ingin melibatkan banyak pihak, terutama pihak yang berkompeten dalam bidang mendu ini. Jadi semuanya kita akan cari nanti dalam proses riset ini sebanyak mungkin narasumber, dan semakin banyak narasumber maka akan semakin bagus. Kemudian komunitas-komunitas, baik itu komunitas teater, kemudian sanggar-sanggar tradisi, karena nanti mereka akan memiliki peran. Misalnya yang teater ini fokusnya di adegan, tapi yang tradisi misalnya musik, ada nanti yang ditari. Nah, tentu akan saling berkolaborasi. Nah, maka banyak pihak yang terlibat dari sisi komunitasnya. Kemudian nanti ada dari sisi pemerintah, bagaimana pemerintah harus bisa mengambil kebijakan, intervensi kebijakan untuk ini bisa menjadi salah satu alternatif muatan lokal. Nah, maka harus kita libatkan. Nah, kemudian organisasi simpul budaya, misalnya seperti kerajaan, ya kan, ada Yayasan Sultan Jamaluddin, kemudian ada MABM, ada POM, Persatuan Orang Melayu, Majelis Adat Budaya Melayu. Nah, ini sangat penting karena yang membidangi ini sebetulnya adalah mereka. Maka kita harus mendorong mereka, melibatkan mereka untuk ayo kita memiliki kebudayaan yang harus direvitalisasi karena rawan punah ini. Nah, kemudian yang tak kalah penting juga yang terakhir adalah manfaat dari kegiatan ini. Yang pertama adalah dalam upaya pelestarian, pengembangan, perlindungan dari objek pemajuan kebudayaan warisan budaya tak benda sesuai dengan Undang-Undang OPK. Nah, kemudian yang manfaat berikutnya adalah memiliki nilai penting terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Kayong Utara, nilai seni dan nilai historis, karena memang mendu ini memiliki dua unsur tadi, sejarah dan seni serta budaya. Nah, kemudian yang manfaat berikutnya yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah efek multiplier dari kegiatan di masyarakat. Misalnya ketika pementasan tentu akan ada lapak-lapak UMKM yang nantinya mereka akan berjualan, industri-industri kreatif yang biasanya berjualan ini akan muncul nanti. Karena kegiatannya adalah kegiatan yang bersifat di ruang publik. Nah, kemudian manfaat berikutnya adalah dapat menjadi transfer ilmu pengetahuan khususnya bagi para generasi-generasi berikutnya. Bagaimana tentang kebudayaan kita khususnya di Kabupaten Kayong Utara, bahwa pada masa lalu kita memiliki kesenian yang sudah ada di tempat lain, misalnya ada namanya ludruk kalau di Jawa, ada ketoprak dan lain sebagainya. Nah, di tempat kita ada namanya mendu. Jadi dalam tanda kutip mendu ini adalah teater. Nah, teater yang sifatnya tradisional. Nah, mungkin demikian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini
bisa terlaksana dan juga bisa sukses. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.